Presiden Donald Trump tegas menyatakan dirinya tidak senang dengan cara Israel menangani Hizbullah saat ini, terutama jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to. Pemirsa, pemerintah siap meluncurkan produk implementasi mandatori pencampuran biodiesel 50% atau B50 pada BBM jenis solar mulai 1 Juli mendatang. Hal ini diyakini pemerintah sebagai upaya memperkuat cadangan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor minyak, termasuk di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih dinamis. Dan juga perkembangan sektor pariwisata. Kementerian SDM menjamin BBM baru untuk mesin diesel ini aman untuk kendaraan di Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, uji jalan BBM telah dilakukan sejak April 2026 dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B100 untuk campuran B50 sudah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Parameter emisi karbon monoksida dan opasitas tetap berada pada batas yang ditentukan. Bagaimana pemerintah memandang? Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Dan juga yang tidak kalah penting, ini juga concern Gen Z, rekan-rekan Gen Z, masyarakat kita adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Pak Menteri SDM, pada Pak Bahlil. Next, dan kita juga tahu dalam beberapa kesempatan Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME, itu. Kita beralih ke mancanegara. Kota Nabatiyeh dihujani tembakan oleh tentara Israel dan sebuah rudal menghancurkan gedung di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini dilakukan di tengah rencana perundingan damai di Swiss pada Jumat ini. Kepulan asap terlihat di langit Lebanon saat operasi militer Israel berlanjut, meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Media Lebanon melaporkan bahwa Nabatiyeh dihujani tembakan artileri, sementara sebuah rudal kendali menghantam sekitar gedung guru di kota tersebut. Padahal dalam nota kesepakatan damai AS dengan Iran, Lebanon termasuk di dalamnya. مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Harga telur ayam ras di dalam negeri saat ini masih berada di bawah harga pokok produksi atau HPP. Dan kondisi ini terjadi karena serapan pasar yang menurun serta konsumsi yang belum optimal, sehingga harga di tingkat peternak pun tertekan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan harga telur di pasar saat ini berkisar antara Rp19.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Sementara itu HPP berada di sekitar Rp26.000 per kilogram. Sebagian peternak harus menjual hasil produksi di bawah biaya produksi yang berdampak pada penurunan pendapatan di tingkat produsen. Menanggapi kondisi ini, pemerintah mendorong peningkatan serapan telur melalui berbagai program pangan, termasuk optimalisasi konsumsi dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah juga mendorong distribusi telur dari daerah sentra produksi seperti Blitar, Kendal, dan Lampung ke wilayah dengan permintaan yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu menekan kesenjangan harga antara daerah dan menjaga stabilitas pasar, serta memastikan peternak tetap mendapat keuntungan yang layak. Bapak Menteri sudah bersurat langsung ke Kepala BGN, Ibu Kepala BGN itu suratnya, ada tanggalnya. Nah ini bersurat supaya menyerap. Kemarin itu libur Idul Adha, libur sekolah apa gitu kurang, serapan telurnya kurang. Di sini juga dihimbau supaya intensitas dalam 1 minggu makan konsumsi telurnya dinaikkan 3 kali atau berapa, itu ada hitungannya. Silakan untuk nyerap. Yang berikutnya apa? Untuk menjaga supaya peternak menikmati harga yang baik, itu sentra ayam petelur itu kan paling banyak di Blitar. Kemudian yang kedua daerah Kendal, sebagian Lampung, itu yang paling banyak. Jadi bagaimana mengalirkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur keluar Jawa. Ini menarik. Sambil paralel sekarang lagi membangun Pak Menteri kebijakannya industri ayam di luar Jawa itu sedang proses dibangun. Tapi saat ini untuk jangka pendek mengalirkan yang membutuhkan. Banyak pesantren-pesantren, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain langsung ngambil ke Blitar. Ini disparitasnya kan tinggi antara di pembangkit dengan di konsumen, itu bisa ngambil ke situ. Tetapi untuk MBG insya Allah segera masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua sudah diputuskan waktu Rakor Menko Pangan, yaitu di saat tertentu, kondisi tertentu, nanti bantuan pangan itu tidak harus beras atau minyak goreng. Tapi kalau harga jatuh gini boleh bantuan pangan. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Haji ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Ada ini Bang. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Daniel Ansar Simanjuntak tiba di Hambalang sekitar pukul 2:30 pada siang tadi. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditemui awak media, Mensesnek menyampaikan bahwa salah satu agenda dalam ratas hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan haji. Hari ini jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda seluruh umat Islam di Indonesia terkait haji yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting. Jadi beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini. Itu. Ini pelaporan dan berkas yang dibawa ke Pak Presiden apa aja Pak? Banyak. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin melaporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan